Oke, udah bisa dilihat? Udah bisa dilihat semua ya? Halo? Nggak ada yang jawab nih. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Untuk materi yang kedua, ini surat yang direkomendasikan, surat Al-Luqman 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Ya, ini satu slide dulu. Ini perlu kita pahami bersama. Ya. Ini di surat Toha ya, ayat 124 sampai 126. Ini peringatan bagi siapa saja, termasuk kita semuanya ya. Jadi peringatannya lihat, hari ini kita meninggalkan Allah, dipastikan di akhirat nanti kita akan diberikan kehidupan yang sempit, dilupakan Allah dan dibiarkan dalam kondisi buta. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi siapa yang coba-coba untuk berpaling dari Allah, maka Allah pun nanti di akhirat akan berpaling. Kita diberikan kehidupan yang sempit, kemudian di dunia bisa melihat, sementara di akhirat akan buta. Ini sangat berbahaya bagi orang yang coba-coba untuk melupakan Allah hari ini. Maka ini ayatnya, kita lihat ya, untuk ayatnya. Ya, ini ayatnya, ya. Coba dibaca, Lenina, untuk ayatnya. Yang 124. Arab ya, Pak? Ya, ayatnya. Yang 124 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyahu Ma'isyatan dongka. Dongka wanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma. Oke, apa artinya? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke. Yang berikutnya, yang ayat ke-2, Alisa, Sakira. Pendek. Ya, Pak. Ya. Bentar, Pak. Yang ayat kedua. Ya. Bentar. Qala rabbi lima hasyar tani ma waqad kuntu basir. Ya, basiro. Ya, basiro. Maaf. Ini saya matanya minus, maaf. Nggak pakai. Artinya ya, Pak. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya adalah seorang yang melihat. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir, Helga. Ayat yang ketiga. Saya lagi, Pak. Ya Allah. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala astaka mayatuna faza sitaha wakaz lika
Zalikal yauma Zalikal yaumata tums tumma tumsa maaf. Ya, Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Oke. Baik, Muhammad Adid, kesimpulannya apa Muhammad Adid? Muhammad Adid? Ya Pak, kesimpulannya. Ya, dari 3 ayat itu. Kesimpulannya kita jangan melupakan Allah gitu Pak. Jadi kita juga jangan melupakan firman-firman Allah gitu Pak. Jadi kita harus sesuai di jalannya Allah gitu Pak. Oke, jadi kalau hari ini kita melupakan, besok akan dilupakan. Hari ini kita melupakan Allah, kita bisa melihat besok kondisinya buta. Dan kehidupan di akhirat itu kehidupan yang sempit. Ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di antara orang-orang yang melupakan Allah di hari ini ya. Mudah-mudahan saja. Nah, sekarang akan masuk ke yang ketiga. Ya. Jadi saling menasihati dan berbuat baik. Jadi ayatnya Luqman 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini surat Luqmannya, ya. Oke, kita baca bareng ya semuanya. Untuk kelas IPS 1 yang ayat 13, IPS 2 yang ayat 14. Ya, yang IPS 1 semuanya dibuka suaranya. Kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk suaranya dibuka. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Oke, yang 14 IPS 2 1 2 3. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan wa fisaluhu fi amaini kurli walidaika ila masir. Oke ya. Alhamdulillah. Nah, untuk yang 13 perhatiin. Wa id qala Luqman, dan ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, pada saat dia memberi pelajaran. Ya. Apa katanya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu musyrik kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ya, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya musyrik atau syirik itu dzulmun adzim, benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jadi ada ladulmun itu penegasan, zulmun itu zalim, ladulmun benar-benar kezaliman, adzim besar. Jadi ayat ini berbicara nasihat Luqman kepada anaknya ya saat memberi pelajaran ya, wahai anakku, jangan kamu musyrik kepada Allah. Musyrik itu orangnya, perbuatannya namanya syirik. Berarti jangan musyrik, jangan syirik, itu sama. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Oke ya, kira-kira isinya tahu ya untuk Luqman 13. Nah, sekarang
yang Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan aku perintahkan kepada al-insan, manusia. Apa perintahnya? Berbuat baik. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Ya. Hamalat itu artinya hamil. Siapa yang hamil? Ummuhu, ibunya. Berarti ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Dalam keadaan apa? Payah bertambah payah, dalam keadaan lemah bertambah-tambah lemah. Wa fisoluhu, dan menyapihnya. Menyapih itu artinya menyusuinya, ya, menyusui anaknya fi amaini, dalam kurun waktu 2 tahun. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wali walidaika, dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kamu kembali. Ya, kira-kira itu. Jadi untuk isinya. Nah, sekarang perhatiin, ya. Kenapa Luqman memberikan nasihat? Ya, nasihat, ya, ini bisa dilihat di sini, ya, secara etimologi, tulus, ikhlas, murni, berasal dari kata bahasa Arab, artinya anjuran, teguran, atau apa bisa diartikan ajakan. Nah, kenapa harus saling menasihati? Ya, ini perlu dilakukan untuk mengajak orang berbuat baik. Kalau ada yang berbuat salah, biar dia berhenti dari kesalahan. Itu kenapa orang harus saling menasihati. Ingat di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi itu. Jadi kenapa orang harus saling menasihati? Siapa di antara kalian yang suka menasihati orang lain? Ada enggak? Ya, ada yang suka menasihati ke orang lain? Ya, ini ya videonya dibuka ya. Ini cuma ada 2 nih, Dava sama Safina. Ayo, ya, dibuka, yang lain dibuka. Ya, biar kelihatan wajahnya. Ya, jadi kalau kita lagi istilahnya berbicara, etikanya kita istilahnya melihat, ya, jangan sampai enggak. Oke? Ya, baik. Nah, sekarang adab orang istilahnya memberikan nasihat. Baik, Kayira tolong dibaca adab ketika memberi nasihat. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, memberikan nasihat sesama muslim walaupun tidak meminta. Ketiga, menggunakan cara yang baik agar tidak tersinggung. Keempat, secara umum, baik agama atau urusan di luar agama. Terakhir, secara personal atau tidak perlu diucapkan di depan umum. Oke, jadi silahkan pilih mana yang pas. Ya, yang penting awali niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena sentimen, bukan karena nggak suka, tapi apa? Niatkan ikhlas karena Allah ketika nasihatin teman. Kewajiban kita hanya sebatas menasihati. Orang itu ikut atau enggak, itu urusan mereka. Jadi memang watawasobil hak tadi, saling menasihati dalam berbuat kebenaran, itu kewajiban setiap orang. Kemudian memberikan nasihat sesama muslim walaupun tidak meminta. Ini berarti adanya kepedulian bagi seseorang terhadap orang lain. Kenapa dia nggak minta tiba-tiba memberikan nasihat? Ini kepedulian. Cara yang digunakan baik, karena apa? Tidak semua nasihat itu bisa diterima. Kalian bisa menasihati teman, bisa jadi nggak diterima. Karena itu cari cara yang terbaik. Ya, bisa masalah umum, masalah agama atau di luar agama, silahkan aja. Masalah apapun boleh. Baik secara personal atau mungkin istilahnya secara rame-rame. Kalau secara personal itu dalam rangka untuk apa?
kita nggak ingin mempermalukan orang lain. Itu maka cari cara secara personal, ya. Oke, bagi yang suka memberikan nasihat, saya yakin kalian suka memberikan nasihat. Nah, di siang ini nanti dari IPS 2 siapa yang akan memberikan nasihat? Jadwal yang kultum siapa hari ini? Siapa yang dapat jatah kultum hari ini? Bani, siapa Bani? Nggak tahu Pak, saya IPS 1 Pak. Oke, IPS 2. Jadwalnya IPS 1 atau IPS 2 hari ini? IPS 1 kan udah minggu lalu, Pak. IPS 1 udah minggu lalu. Nah, berarti hari ini IPS 2. Siapa IPS 2? Ada Dava, ada Fadli. Fadli, halo. Siapa Fadli? Besar Pak. Fadli yang akan memberikan nanti. Icat Pak, Icat. Icat atau Fadli? Ada apa ya? Icat Pak. Yang memberikan kultum siang hari ini. Risyad. Oke, ya udah riset ya. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Jadi memberikan nasihat sesuatu yang baik, ajakan berbuat baik. Nah, sekarang kita lihat ketika kita ada perintah berbuat baik. Nah, ini kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang. Kepada Allah, kepada orang, kepada selain orang, yaitu makhluk lain. Tapi makhluk lain itu ada pengecualian. Kecuali iblis atau setan, kita tidak boleh berbuat baik. Alasannya apa? Kok setan, kepada setan kita nggak boleh berbuat baik? Andi Nurul. Apa alasannya Andi Nurul? Ada nggak Andi Nurul? Apa Pak? Alasannya apa? Kalau kita berbuat baik kepada setan atau iblis itu nggak boleh. Nggak tahu Pak. Ya, nggak tahu. Tea apa Tea? Tahu Iya. Tea? Halo Tea. Tea. Tea apa Tea? Pak. Apa alasannya? Kita kan diperintahkan berbuat baik kepada Allah, kepada orang, kepada makhluk. Nah, tapi makhluk lain itu kecuali iblis atau setan. Kenapa nggak boleh kepada iblis dan setan? Kalau berbuat baik. Kira-kira apa alasannya? Kurang tahu deh Pak. Nah, ada yang tahu? Icat, ada tahu Icat? Apa Pak? Kalau kita berbuat baik kepada setan atau iblis itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena setan Pak itu Pak. Ngapain kita berbuat baik ke dia gitu loh Pak? Ya, karena setan selalu mengajak Keburukan seperti itu Pak. Jadi nggak mungkin dia mau lah misalkan diajak berbuat baik, justru dia yang mengajak keburukan. Ya, Betul. Oke. Jadi ini ada perintah kita berbuat baik. Nasihat menasihatin itu adalah sebuah kebaikan, ya, yang setiap orang bisa melakukan. Nah, ini sekarang kita lihat, ya, anjuran berbuat baik itu ada, sementara kalau anjuran berbuat buruk nggak ada. Ya. Kira-kira kenapa ada perintah berbuat buruk, perintah berbuat baik, nggak ada perintah berbuat buruk? Kita lihat di sini, berbuat baik itu kadang diperintah nggak melakukan. Tapi kalau berbuat buruk, nggak diperintah, sudah banyak yang melakukan. Nah, itu yang harus kita sadari, ya. Kemudian setiap orang berbuat baik itu pasti ada hambatan. Banyak hambatan. Hambatan yang di dalam diri maupun di luar diri.
Nah, sekarang hambatan ketika yang berasal dari dalam diri, kira-kira apa? Sultan Zaki. Apa Zaki? Ya, ketika berbuat baik itu banyak hambatan. Hambatan bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau dari dalam diri kira-kira apa hambatannya? Kalau dari dalam hambatannya ya nggak ada niatnya Pak, emang nggak berniat lagi. Ada lagi? Itu doang Pak yang kepikiran. Oke, yang lain? Ya, Ulil, apa Ulil? Sama seperti Jaki Pak, pendapat saya Pak. Apa nggak ada niat? Ya, ada Ya nggak? Pak, jadi kita nggak memiliki niatan. Faktor-faktor yang membuat kita nggak mau berbuat baik, apakah cuma niat doang? Nggak ada niat? Banyak loh. Kan kalau pada dasarnya tuh semuanya harus diniatin Pak. Ya, betul. Berapa lagi? Faktor sifat manusia yang malas, ya, untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang jelas kalau dari luar lebih banyak, yaitu godaan setan. Pernah dengar sumpah setan? Coba dibaca ini pernyataan, coba pernyataan yang berikut dibaca. Siapa ya yang harus baca? Farah. Halo Farah. Farah Daviana. Pak, Farah lagi di toilet, Pak. Oke. Baik, kemudian Fadil Rian. Fadil? Nggak ada juga Fadil. Oke. Fadil lagi ke toilet tadi Pak. Baik, Hanun. Coba dibaca Hanun. Yang mana Pak? Yang bait yang paling bawah. Setan titik 2. Akan menyesatkan manusia, akan membisikkan perbuatan maksiat itulah yang terbalik. Sebaliknya perbuatan baik itu yang buruk dan sia-sia. Syaitan akan membisikkan kata-kata yang indah hanya untuk menipu. Syaitan akan menggoda manusia dari apa yang disukainya. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa setan itu akan membisikkan kata-kata indah untuk menipu. Ya, berarti setan itu punya sifat apa? PHP. Ya, pemberi harapan palsu, bukan pemberi HP beneran, enggak. Ya. Kemudian kata-katanya indah, tapi sebenarnya hanya untuk menipu. Bahkan setan itu akan menganggap yang baik itu menjadi buruk, yang buruk itu menjadi baik. Nah, itulah kalau kita tahu bahwa kita berbuat baik, pasti setan akan membisikkan agar nggak melakukan kebaikan. Karena apa? Yang baik itu dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itulah setan, ya. Maka berbahaya ketika orang berteman dengan setan. Nah, oke. Nah, setan selalu mengajak pada perbuatan dosa. Nah, tadi lihat di sini termasuk setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya kan? Nah, ketika berbuat dosa, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Nah, kita diminta untuk bertaubat. Apapun dosa yang kita lakukan, itu kita diharapkan bisa bertaubat. Nah, ayatnya bisa dilihat. Ya, coba dibaca siapa ini? Yang Lutfia. Ayo Lutfi. Baca ayatnya Lutfi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asyarabukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah atau surga. Oke, berarti ada tobat nasuha, ada tobat yang enggak nasuha, kan gitu kan? Ya, tobat yang nasuha itu isinya apa saja? Kanaya, lihat dibaca isi tobat nasuha. Apa aja Kanaya? Mengakui kesalahannya, menyesal telah melakukan kesalahan, berusaha minta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, dan mengganti dengan kebaikan. Ya, jadi ada 5 ya. Orang bertaubat, minta maaf, ini nasuha diterima. Kalau yang enggak nasuha, enggak diterima. Nah, ketika nasuha itu meliputi paling enggak 4-5. Harus berani ngaku berbuat salah. Kemudian ada penyesalan telah melakukan kesalahan. Yang ketiga, berusaha minta maaf. Nah, kemudian berjanji tidak mengulangi kesalahan, kemudian akan mengganti dengan kebaikan. Itulah baru nasuha. Nah, ketika ada orang ngaku salah, minta maaf, tiba-tiba diulangi lagi, masuk nasuha enggak itu? Gimana rasanya seandainya ada teman kalian minta maaf, kalian maafkan, besok ngulangi kesalahan yang sama lagi. Kira-kira gimana perasaannya? Radit, Sultan, gimana kira-kira perasaannya? Radit ya? Ya, Pak. Misalkan ada teman kamu minta maaf ke kamu maafin. Terus besok ngulangin kesalahan yang sama, kira-kira rasanya gimana? Radit? Rasanya kecewa, Pak. Kecewa telah memberikan maaf. Kan gitu kan? Berarti apa? Itu termasuk yang nasuha atau enggak? Enggak. Enggak, betul. Jadi apa? Kalau nasuha berarti harus benar-benar minta maaf, harus tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang harus dilakukan kan gitu, ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Apa yang membuat orang berat memberi maaf? Fauzan Ahmad, coba dibaca. Ya, Pak. 1. Kesalahannya terlalu besar dan bikin sakit hati. 2. Adanya rasa dendam atas perilaku buruknya. 3. Nggak berani datang minta maaf sendiri. 4. Kesalahan selalu diulang-ulang. 5. Minta maafnya nggak ikhlas. 6. Tidak ada perubahan sikap yang baik ketika meminta maaf dan masih bersikap sombong. Oke, ini mungkin kalau ada yang memberikan tambahan silahkan. Jadi hal yang membuat orang berat memberi maaf kepada orang lain. Nah, kita menilainya kesalahannya terlalu besar, bikin sakit hati. Akhirnya kita nggak memaafkan. Berat memberi maaf. Rasa dendam atas perlakuan buruknya. Kalau ada perasaan dendam itu belum merasa plong kalau belum bisa balas. Itu yang terjadi. Maka orang sulit memberi maaf. Kemudian orang yang berbuat salah tidak berani datang sendiri minta maaf, tapi melalui orang lain. Ada yang suka gitu enggak di antara kalian? Enggak berani minta maaf, terus bilang ke orang lain, tolong nanti mintain maaf ya ke dia gitu. Ada enggak? Itu enggak gentle namanya. Jadi harus berani minta maaf sendiri, ya. Kemudian kesalahan diulang-ulang, ya. Ngulang kesalahan yang sama itu bikin sakit hati. Sedangkan kesalahan yang enggak sama saja orang sudah sakit hati. Kan gitu. Ya, minta maafnya enggak ikhlas atau terpaksa. Apalagi ada pernyataan sebenarnya saya terpaksa minta maaf, itu bikin orang yang memberi maaf jadi berat lagi memberi maafnya. Tidak ada perubahan sikap yang lebih baik ketika meminta maaf. Harusnya kan sikapnya harus lebih baik, tapi nggak ada perubahan. Maka apa? Orang jadi berat. Nah, sekarang apa yang membuat kalau ada orang berat memberi maaf, sekarang berat meminta maaf? Ya. Oke, coba dibaca siapa nih? Kanesia. Dibaca Kanesia. Ini apa? Ya.
hal yang membuat orang berat meminta maaf kepada orang lain. Adanya rasa gengsi dalam dirinya, adanya rasa malu harus meminta maaf, kesalahannya dianggap hanya kecil, jadi nggak perlu minta maaf, merasa tidak bersalah dari apa yang dilakukan, ada perasaan jangan-jangan nggak dimaafkan ketika mau minta maaf, adanya sikap tinggi hati atau sombong dalam dirinya, males harus minta maaf. Ya, ini kalau ada yang mau nambahkan silahkan. Jadi orang berat meminta. Tadi orang berat memberi, sekarang orang berat meminta. Satu, adanya gengsi. Nah, gengsi sebagai orang dewasa minta maaf pada anak kecil. Gengsi merasa orang kaya minta maaf pada orang miskin. Ini ada perasaan gengsi. Ya, ada perasaan malu minta maaf. Setiap orang kadang ada perasaan malu untuk minta maaf. Kemudian ada lagi anggapannya kesalahan cuma kecil, ngapain harus minta maaf? Ya, kemudian tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Akhirnya dia nggak akan minta maaf karena udah nggak ada perasaan bersalah. Padahal itu perasaan dia sendiri, sementara orang lain mengatakan dia salah, kan gitu. Ya, kemudian ada perasaan jangan-jangan nggak dimaafin ketika kita minta maaf. Nah, ingat ya. Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf, kok nggak dimaafkan, hati kita sudah plong. Kesalahan siapa? Kesalahan yang nggak mau memberi maaf. Jadi nggak usah diracuni dengan suudzon, perasaan buruk dulu. Jangan-jangan nggak diberi maaf ketika minta maaf. Nah, bisa jadi jangan-jangan sudah diberi maaf ketika kita ada niat minta maaf. Bisa jadi gitu. Jadi lakukan dulu. Ya, jangan ada perasaan suudzon kepada yang mau memberi maaf. Lakukan saja untuk minta maaf, dan seandainya nggak dimaafkan, hati kita udah plong, udah lega. Kesalahan pada orang yang nggak mau memberi maaf. Adanya sikap tinggi hati, ya. Orang sombong itu nggak mungkin minta maaf. Karena apa? Dia merasa paling benar, dia merasa paling bagus dan sebagainya. Maka apa? Orang sombong itu jarang minta maaf. Ya, hanya akan minta maaf ketika orang sudah kepentok dengan permasalahan yang berat, bisa jadi. Ingat nggak kisah Fir'aun? Dia nggak mau minta maaf kepada Tuhan. Ketika dia minta maaf sudah dalam kondisi tenggelam, itu baru minta maaf. Tapi maafnya sudah nggak diterima karena minta maaf menjelang kematian. Ini nggak diterima. Kemudian ada males minta maaf. Ini hal yang membuat orang berat meminta maaf. Oke ya. Sekarang mengapa harus minta maaf disegerakan? Ya, setiap orang punya salah ya. Kenapa harus segera minta maaf? Ya, oke, lanjut dibaca lagi. Muhammad Rafi. Ayo Fi, dibaca Fi. Yang pertama, jika tidak segera minta maaf, takut kelupaan. Yang kedua, takut nggak ketemu orangnya lagi karena sulit bertemu. Yang ketiga, orangnya keburu meninggal atau kita yang duluan meninggal. Dan terakhir, jika tidak minta maaf di akhirat, orangnya akan menuntut keadilan kepada Allah. Oke, mau ada tambahan, Raffi? Selain ini? Enggak, Pak. Jadi, mengapa minta maaf harus segera? Takut lupa. Ingat ya, kita kan suka pelupa. Ya. Jadi kalau berbuat salah segera minta maaf biar nggak kelupaan. Ya. Takut nggak ketemu lagi padahal orangnya masih hidup tapi sulit ketemu. Ini bisa jadi dengan kondisi yang sekarang. Ya. Kemudian orangnya keburu meninggal atau kita duluan yang meninggal. Akhirnya nggak minta maaf. Kemudian ini yang paling berbahaya apa? Kalau kita berbuat salah nggak minta maaf, orangnya bisa nuntut keadilan di hadapan Allah. Nah, ini berbahaya. Sebab di akhirat nanti kita udah nggak bisa berusaha, amal kebaikan kita menjadi taruhan, ya untuk ambil diberikan kepada orang yang pernah kita salahkan. Nah, ini berbahaya di sini. Jadi jangan sampai punya kebiasaan sulit meminta maaf. Jadi segera
banyak faktor kenapa orang harus segera. Ya, oke. Baik, sekarang kalau kita pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, ingat, adakah perasaan ketika berbuat dosa ada berdebar di hati, takut, merasa bersalah, ada penyesalan. Nah, yang tahu itu diri kita, orang lain nggak akan tahu. Ya, kalau masih ada perasaan berdebar, takut dan sebagainya, maka dimungkinkan orang akan bertobat kepada Allah. Tapi kalau udah berbuat dosa, nggak ada takut, nggak merasa bersalah, maka dimungkinkan orang itu nggak akan bertaubat kepada Allah. Nah, kira-kira dosa itu seperti apa? Dosa itu adalah sesuatu yang merisaukan hati, ya. Dan orang tidak suka jika orang lain mengetahui dosa-dosa kita. Itulah kriteria dosa. Jadi kalau hati kita ada perasaan galau, jangan-jangan ada kesalahan atau dosa yang dilakukan. Itu bisa jadi. Yang bisa ngecek adalah diri kita, ya. Nah. Oke, orang berbuat dosa ada perasaan takut, ya, kemudian berdebar-debar, tapi dosanya nggak dihentikan. Nah, banyak yang seperti ini ya. Ketika ada perasaan takut berbuat dosa, tapi dosanya itu tetap dilakukan. Maka Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Itu berarti apa? Indikasinya hatinya sudah mulai tertutup atau mati. Kalau sampai ada orang berbuat dosa, tapi dosanya nggak pernah dihentikan. Ya, oke. Sekarang jam berapa ini? Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, kita lihat faktor penyebab orang berbuat salah atau dosa. Ya, coba dibaca. Amalia, mana Amalia? Saya, Pak. Ya, faktor penyebab orang berbuat salah atau dosa. Saya baca ya, Pak. Ya. 1, karena ketidaktahuannya atau kebodohannya. 2, karena keterpaksaan, situasi, atau lingkungan yang tidak baik. Yang 3, karena kebiasaan atau menganggap hal yang biasa. 4, karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan rendahnya keterikatan, ada yang kurang. Keterikatan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. 5, karena lemahnya iman seseorang dan tidak tahan terhadap godaan syaitan. Ya, oke ya. 1, karena kebodohan, ketidaktahuannya. Seperti ini kisah siapa? Siapa yang pernah membunuh anaknya? Kisah siapa itu? Umar. Umar, betul. Umar pernah membunuh putrinya sendiri karena kebodohan. Ya. Padahal apa, membunuh itu nggak boleh, tapi karena kebodohan akhirnya dia melakukan. Ya, oke. Tapi bagi orang yang melakukan kesalahan atau dosa karena ketidaktahuannya atau kebodohan, Allah bisa memaafkan karena nggak tahu. Sama seperti ada nggak di antara kalian yang pernah makan sesuatu yang dilarang, misalkan daging babi gitu? Karena nggak tahu, Allah maafin, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dikasih tahu, harus berhenti. Misalkan sedang ke rumah teman, tiba-tiba disuguhin daging babi. Nah, ketika sedang makan, nggak nanya, langsung makan aja. Tiba-tiba dikasih tahu, kamu doyan juga ya, misalkan begitu. Memang ini apa? Ini daging babi. Nah, udah tahu kan, dikasih tahu kan, harus berhenti. Jangan malah nanggung Nah, jangan begitu, ya. Jadi harus berhenti, ya. Karena ketidaktahuannya, maka orang berbuat dosa bisa dimaafkan. Kemudian karena terpaksa situasi atau lingkungan. Ya, ad-daruratu tumbihul mahdurati. Dalam keadaan darurat boleh melakukan yang madharat. Terpaksa. Nah, misalkan contohnya apa ini? Terpaksa kehabisan makanan, cuma ada barang itu yang makanan yang haram. Ya udah akhirnya terpaksa, itu boleh. Ya. Oke, kemudian faktor yang membuat orang berbuat salah adalah karena kebiasaan, menganggap biasa. Ada nggak di antara teman kalian yang mengatakan misalkan ngumpetin HP teman itu dianggap biasa aja? Ada nggak? Padahal itu nggak boleh.
tapi dianggap biasa. Misalkan ngambil uang, misalkan 100 rupiah, 500 rupiah sampai 1000. Ya, itu dianggap biasa, cuma 1000 doang. Nah, ini juga berbahaya. Ya, jadi jangan menganggap sesuatu itu biasa kalau salah. Sebab apa? Kalau udah terbiasa nanti dosisnya naik. Ingat ya, berbuat dosa itu dosisnya naik. Kayak minum obat. Jadi selalu akan ada penambahan dosis. Semakin lama semakin tinggi. Ya, oke. Kemudian karena jauh dari Allah, itu juga orang akan dekat dengan setan. Ingat ya, jauh dari Allah dekat dengan setan. Kalau dekat dengan Allah, insya Allah kita akan jauh dari setan. Nah, kalau dekat dengan Allah berbuat baik. Kalau dekat dengan setan pasti keburukan yang dilakukan. Maka apa? Kalau orang jauh dari Allah maka biasanya banyak dosa yang dilakukan. Kemudian lemahnya iman, gak tahan dengan godaan setan. Ini juga menjadi penyebab orang berbuat dosa. Nah, oke. Kemudian lihat di sini. Kenapa lingkungan berpengaruh? Ya, lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian seseorang. Ya, kita berteman dengan siapa maka orang akan melakukan apa? Berteman dengan penjudi mungkin diajak judi. Berteman dengan orang yang suka pergi ke clubbing diajak ke klub. Nggak mungkin ke masjid. Kan gitu, lingkungannya. Ya, sangat berbahaya kalau kita memilih lingkungan yang kurang baik. Nah, sangat berbahaya kalau kita memilih teman yang nggak baik. Ya, teman yang nggak biasa sholat ke masjid atau jarang sholat, kita berteman pasti apa kita juga nggak akan diajak ke masjid. Nah ini, jadi pengaruh lingkungan ini sangat besar, ya. Oke, ini Andi Nurul baru minta admin, udah waktunya tinggal bentar lagi. Ya, oke, ada yang mau disampaikan? Halo? Baik, nih sekarang berikutnya. Dosa karena ajakan bisikan setan. Ingat ya, setan selalu membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu. Menganggap yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Itu setan. Maka setan sudah bersumpah ya akan menyesatkan seluruh manusia. Karena di sini apa? Ini berbahaya kalau orang berteman dengan setan. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi. Ya. Jangan suka jadi orang yang ikut-ikutan, ya. Orang yang lemah kemudian mengikuti seseorang untuk jauh dari Allah. Nah, ini kita jangan sampai jadi orang ikut-ikutan. Kita harus punya berpendirian. Harus punya pendirian, jangan suka ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikut diajak berbuat yang enggak baik, ini jangan sampai, ya. Oke. Nah, ini slide terakhir. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran punya tanggung jawab untuk merubah. Ya, oke ya, slide terakhir ini coba di baca Safina Kesha. Safina? Yang warna kuning aja, yuk dibaca. Mana warna kuning, Pak? Ini yang dalam kotak man ro'a minkum mungkaran. Oh. Manro amikum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati'a fabilisanihi. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati'a fa bi qalbihi wazalika at'aful iman. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Itu adalah lemahnya iman. Oke, jadi ada kewajiban siapa yang melihat kemungkaran harus merubah. Boleh dengan tangan, boleh dengan lisan, boleh dengan hati. Kalau merubah dengan hati itu berarti itu paling rendah. Karena hanya bisa berdoa, kemudian tidak mengikuti. Ya, baik.
Nah, sekarang waktunya untuk tausiah kepada siapa tadi? Risad atau Fadli? Dipersilakan. Ini langsung, Pak. Ya, langsung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceramah singkat tentang menuntut ilmu, Pak. Pentingnya menuntut ilmu. Alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ceramah kali ini. Salawat serta salam tak luput mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang saya muliakan, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan latih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian yang saya tuturkan. Apabila ada salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Makasih, Chan. Ya, untuk ilmu. Nah, untuk harus diketahui ya, untuk berikutnya. Jadi untuk yang kultum itu mengambil tema yang berkaitan dengan materi pelajaran di kelas 3. Kalian sudah kelas 3, kelas 12. Berarti sudah di-share di grup wali kelas. Jadi ngambilnya materinya ke kelas 3. Boleh tentang apa yang dibahas, boleh tentang apa istilahnya hari akhir, lihat di buku paket. Jadi untuk yang berikutnya, petugasnya lihat materi-materi di kelas 3 itu apa. Nah, kalian bisa searching di internet, ya durasi 5-7 menit, kemudian disampaikan. Ya, yang mendukung materi pembelajaran itu ya, untuk berikutnya ya. Jadi jangan sampai salah nanti untuk petugas berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum berakhir, yang sudah merasa kirim tugas, yang belum tadi, tolong konfirmasi ke Bapak lewat WA, ya, bahwa saya sudah kirim kemana, tolong disebutkan, biar nanti hari ini akan Bapak cek lagi untuk dimasukkan ke datanya. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas hafalan, ingat ya. Karena kondisi pandemi ini, kalian hanya diminta 2 ayat pilihan. Bab 1 cuma 1 ayat, bab 2 cuma 1 ayat. Yang biasanya itu 3 ayat semuanya. Jadi bab 1, bab 2 itu 6 ayat. Nah sekarang dalam kondisi seperti ini kalian diberikan keringanan. Jadi cuma 1 ayat di bab 1, 1 ayat di bab 2. Silahkan pilih sesuai dengan nilai yang akan kalian inginkan. Sebab apa? Di sana nanti ada kriterianya. Ya. Contoh, misalkan yang bab 2, yang Luqman 13 B+, yang 14 A. Kemudian Al-Baqarah 83 itu ayat 83 itu A+. Itu contohnya begitu. Kemudian bab 1, yang 190 itu B+, yang 191 ngambilnya 191 A, yang 159 A+. Nah, silakan dipilih. Ya, kalau ingin nilai yang tertinggi berarti ambil yang yang terakhir, ya. Jadi Bapak tunggu secepatnya. Jangan ditunda-tunda dalam menghafalkan. Sebab ini yang di kolom saya kasih waktu sampai 18 Agustus. Di kolom upload. Nah, ini tolong kalau sudah segera di-upload ya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas
pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat buat kita semuanya untuk sesuatu yang lebih baik masa-masa yang akan datang. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang hafalan harus banget di depan orang tua Pak? Tadinya biar orang tua tahu itunya. Sekarang? Kalian sudah mengumpulkan tugas. Itu. Nggak, berarti harus di depan orang tua Pak, yang hafalan. Ya, itu sebenarnya penilainya itu orang tua, bahwa kamu sudah hafal atau belum, saya akan melihat aja. Gitu. Ya udah Pak. Oke ya. Ada yang lain? Baik, kalau enggak bisa live untuk dari Zoom ini ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Yo, terima kasih sama-sama. Makasih, Pak. Oke, yo.